Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Setelah menonton video ini, harapan kami kita semua nanti bisa memiliki gambaran secara sederhana tetapi lengkap tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa kita singkat sebagai P5. Untuk itu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa itu P5? Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek. Karena ini sebuah proyek, tentu saja harus diawali dengan sebuah permasalahan. Kemudian nanti siswa menyampaikan gagasan, ide bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari situ nanti tentu ada perencanaan, ada modulnya untuk sebagai panduan, kemudian nanti juga ada laporannya. Nah, yang kedua, sasaran utamanya adalah mencapai dimensi dari profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Meskipun nanti P5 itu dilakukan secara kolaboratif antar beberapa mapel, tetapi masing-masing mapel tidak perlu memaksakan untuk memasukkan CP-nya. Misalkan kita mengajar matematika, tidak perlu bingung nanti materi apa ya yang saya masukkan di dalam P5 itu. Tidak perlu dipaksakan. Kalau misalkan ada yang masuk ya bagus, kalau misalkan tidak ada, tidak perlu dipaksakan. Karena fokus utamanya, sasaran utamanya adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya sudah kami sampaikan kemarin. Bapak Ibu nanti bisa mencari di channel ini tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dari sini kita juga semakin yakin bahwasanya kurikulum Merdeka nanti fokus utamanya itu bukan hanya sekedar hafalan, bagaimana siswa-siswa itu hafal banyak pelajaran, bukan, tetapi bagaimana siswa-siswi itu nanti memiliki karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana kami kemarin sudah sampaikan juga P3 ini, profil pelajar Pancasila ini erat kaitannya dengan kompetensi abad 21, yaitu karakter-karakter yang dibutuhkan anak-anak untuk menghadapi era industri 4.0. Kemudian nanti cara belajarnya adalah peserta didik secara berkelompok akan belajar menelaah tema-tema tertentu. Temanya apa? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, P5 ini nanti kegiatannya adalah berupa kokurikuler. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di kurikulum Merdeka ini pembelajaran nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua adalah kokurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan klasikal di kelas seperti biasa kita mengajar di kelas-kelas. Kemudian kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Dalam hal ini di kurikulum Merdeka nanti salah satunya adalah berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena ini berupa kokurikuler, tentu saja waktunya terpisah, tidak ada hubungannya dengan pembelajaran intrakurikuler. Alokasi waktunya nanti terpisah, sekitar 20 atau 30% setiap mata pelajaran di intrakurikuler dialokasikan untuk P5. Contohnya misalkan matematika yang semula ada 5 jam, maka sekitar 2 jam itu nanti untuk kokurikuler. Jadi waktunya nanti tentu saja matematika akan berkurang menjadi 3 jam. Tetapi menurut Pak Yogi kemarin di workshop yang kami ikuti, beban mengajar guru tetap dihitung 5, karena nanti akan menjadi fasilitator di kegiatan proyek ini. Kita lanjutkan yang ketiga, tahapan kegiatan. Nah, video ini bisa Bapak Ibu pause, nanti bisa dibaca, inilah kegiatannya. Kegiatan ini nanti sudah kami sampaikan di video yang lain, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dan nanti juga kami rencana akan buat lagi untuk yang update, karena kami sesuaikan dengan pengalaman setelah 1 semester melaksanakan ini. Yang jelas nanti itu ada timnya, tim fasilitator yang diketahui oleh seorang koordinator. Kemudian nanti ada modulnya sudah ada contohnya banyak sekali. Kemudian nanti juga ada penilaiannya. Dan yang terakhir tentu nanti ada rapot proyek di akhir tahun.
P5 ini kan bisa dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun, tapi rapotnya hanya diberikan di akhir tahun. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang terlibat siapa saja? Nah, P5 ini nanti dilaksanakan secara kolaboratif antar pelajaran. Berarti setiap pelajaran sebagaimana yang kami sampaikan tadi dialokasikan sekitar 20-30% untuk kegiatan proyek. Nah, dari masing-masing alokasi waktu tadi nanti dikumpulkan, dibuat untuk kegiatan P5 ini nanti. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah penguatan profil pelajar Pancasila, bukan capaian pembelajaran yang ada di mapel. Terus nanti kemudian guru yang terlibat bukan lagi berfungsi sebagai guru mapel, tetapi menjadi fasilitator dan pendamping proyek. Nanti akan diatur oleh seorang koordinator. Selanjutnya, kapan pelaksanaannya? Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, bisa setiap hari, 1 jam terakhir ya, setiap hari itu nanti dikhususkan untuk pembelajaran proyek Pancasila. Karena proyek pelajar Pancasila ini butuh waktu yang cukup lama. Berarti nanti bisa jadi Bapak Ibu memilih setiap harinya di jam terakhir nanti untuk kegiatan proyek. Atau bisa jadi setiap minggu kita menentukan 1 hari dalam 1 minggu itu khusus untuk proyek. Misalkan setiap Sabtu berarti tidak ada intrakurikuler, tapi setiap Sabtu full untuk kegiatan P5 ini. Atau yang ketiga secara pemadatan, yaitu mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan satu tema dalam periode waktu tertentu, misalkan 2 minggu sampai 1 bulan. Nanti koordinator, fasilitator menentukan yang paling enak yang mana, nanti tergantung Bapak Ibu yang menentukan. Kemudian selanjutnya, berapa kali toh proyek ini dilaksanakan? Nah, ini ada tabelnya Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 tahun ajaran pelajaran. Kalau di PAUD itu bisa 1-2 tema. Kalau di SD 2-3, di SMP SMA itu 3-4. Kemudian nanti khusus di SMK ada 1 tema wajib, yaitu kebekerjaan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita baca di panduan tahapan kurikulum merdeka, untuk pertama kali tidak harus sesuai ini Bapak Ibu, sesuai kemampuan sekolah kita masing-masing. Mau 1 kali juga boleh, mau 2 kali juga boleh. Tapi nanti pada akhirnya setelah kita sudah ahli, setelah mahir, maka kita harus sesuai dengan ketentuan pemerintah ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita bicara tentang tema. Kalau di PAUD itu temanya ada 4. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, dan imajinasi kreativitas. Kemudian untuk di SD, SMP, SMA, SMK ini ada 7 tema. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Khusus di SMK nanti ada tema wajib, yaitu kebekerjaan. Mungkin cukup sekian nih Bapak Ibu. Semoga kita punya gambaran tentang P5 ini. Jangan lupa di like Bapak Ibu, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.